Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan, semua dalam keadaan sehat, dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya akan jatuh juga. Kali ini, Amira akan membahas kasus tentang kepiawaian pasangan suami istri mengelabuhi publik, yang akhirnya terbongkar karena sebuah foto. Tanpa menunggu lama, mari kita tonton video ini sampai selesai. Ini adalah foto pernikahan Anne dan John Darwin. Sebelum menikah, keduanya adalah teman sejak kecil karena rumah mereka berdekatan. Setelah menginjak dewasa, John dan Anne merasa cocok, lantas memutuskan untuk menikah pada Desember tahun 1973. Kedua orang tua Anne dan John kebetulan juga berteman baik, dan mendukung hubungan anak-anaknya. Setelah menikah, awalnya mereka tinggal di Ladgate di Countrydom, Inggris. Karena kebetulan John sudah memiliki rumah, yang dia beli dengan bantuan orang tuanya. Orang tua John memang kaya dan berkecukupan, terutama ibunya yang memang terlahir dari keluarga yang kaya raya, sedangkan sang ayah bekerja pada perusahaan konstruksi. John Darwin bekerja sebagai guru matematika dan sains, sedangkan Anne istrinya bekerja sebagai sekretaris. John Darwin adalah tipe pria yang tidak bisa diam dan memiliki cita-cita tinggi. Saat nanti usianya 50 tahun, John ingin sudah menjadi miliuner dan pensiun. Mungkin karena sudah terbiasa hidup berkecukupan, John suka membeli barang-barang yang bagus dan seleranya memang tinggi. Terkadang Anne istrinya tidak setuju, meski gaji mereka cukup namun tidaklah berlebihan. Pasangan ini memiliki sifat yang bertolak belakang. Anne tipe wanita yang cenderung konservatif, sedangkan John suaminya tipe pria yang suka berpetualang. Dia suka naik gunung, hiking, camping dan menjelajah pantai dengan naik kayak. Anne dan John Darwin dikaruniai dua orang putra. Si anak sulung Mark lahir pada tanggal 23 November tahun 1975, sedangkan adiknya Anthony lahir tahun 1978. Semenjak anak pertama mereka lahir, Anne memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih fokus merawat sang buah hati. Kini keluarga mereka berjumlah 4 orang. Saat itulah John membeli sebuah rumah baru yang lebih besar dan bagus untuk keluarganya. Ketika anak mereka dirasa sudah cukup besar, Anne memutuskan untuk kembali bekerja. John tentu saja merasa senang, karena itu berarti pendapatan mereka bertambah dan keluarganya bisa berlibur dengan biaya sendiri. Diketahui selama ini orang tua John lah yang menyokong liburan mereka ke Perancis dan Spanyol. Seiring berjalannya waktu, John mulai bosan dan mengeluh dengan pekerjaannya sebagai guru. John menganggap sekolah tempat dia bekerja memiliki standar disiplin yang rendah. Saat itu John juga menjadi gencar mencari pemasukan tambahan demi bisa memenuhi gaya hidupnya, sampai-sampai dia rela menjadi penjaga bioskop. Karena semakin tidak betah menjadi guru, John mulai mencari pekerjaan lain, dan akhirnya pada tahun 1990 dia diterima bekerja di sebuah bank. Setelah 2 tahun bekerja ternyata John merasa tidak cocok dengan pekerjaannya sebagai pegawai bank. Lantas dia kembali mencari pekerjaan baru, dan pilihannya kali ini sangat mengejutkan. John Darwin memilih bekerja di penjara Holt House Prison yang terletak di Stockton-on-Tees. Di saat yang sama, dirinya juga sangat bersemangat mencari peluang baru, demi mendapatkan tambahan pundi-pundi. Sepertinya pria itu benar-benar tidak bisa diam, dari main saham, jualan tanaman hias sampai beternak keong dilakoninya. Ternyata selain gencar mencari uang tambahan, John juga gencar mencari cinta tambahan pula. Karena diam-diam, dia menjalin hubungan dengan seorang wanita muda. Hubungan terlarang itu lama-lama terendus oleh Anne istrinya. Anne seketika naik pitam, dia langsung memaki John dan melabrak wanita pacar suaminya itu. Akhirnya John meminta maaf pada istrinya dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Anne yang tidak ingin rumah tangganya hancur, pada akhirnya mau memaafkan John. Pada tahun 2000, John Darwin dan Anne pindah ke Shaitan Keiru, yaitu sebuah kota kecil yang terletak di pinggir pantai. Di Shaitan Keiru mereka hanya tinggal berdua, sebab anak-anak mereka Anthony dan Mark sudah dewasa dan tinggal di kota lain.
Di Seiten Keiru sepertinya John Darwin sudah memiliki usaha sampingan yang menjanjikan. Selain bekerja di penjara, John juga fokus mengelola bisnisnya di bidang properti. Awalnya John hanya memiliki 2 buah rumah yang disewakan. Dengan memakai kartu kredit dan pinjaman dari bank, kini usahanya mulai berkembang. John mampu membeli 13 rumah lagi untuk disewakan ke orang lain. Hasil pendapatan sewa rumah diputar kembali untuk membayar cicilan pinjaman bank dan kartu kredit. Mulanya, semuanya lancar-lancar saja. John dan Anne bisa menikmati hasil dari bisnis sewa rumah tersebut. Namun ternyata pada akhirnya John kesulitan membayar semua cicilan hutangnya. Pendapatan dari sewa rumah tidak cukup untuk menutup hutang-hutang di bank. John mulai bingung. Anne sang istri mulai jengkel. Dia berpikir kalau suaminya itu selalu saja membuat masalah baru. Dulu selingkuh, sekarang ketika keduanya sudah tidak muda lagi, John malah terlilit masalah hutang yang jumlahnya tidaklah sedikit. Kehidupan mereka yang mulanya tenang, kini menjadi kacau dan penuh drama. Hingga pada tahun 2002, terjadilah sebuah tragedi. Tanggal 21 April tahun 2002, Anne menanti-nanti suaminya yang tidak kunjung kembali. Pagi itu, John berpamitan kepada Anne kalau selepas pulang kerja dia akan naik kayak ke laut. Sampai menjelang malam, suami yang ditunggu tak kunjung muncul juga. Anne yang mulai panik, lantas menelpon ke kantor John untuk memastikan keberadaan suaminya itu. Barangkali John masih di kantor dan tidak jadi berkayak. Ternyata menurut rekan kerjanya, John Darwin sudah meninggalkan kantor sejak sore tadi. Anne yang semakin risau, langsung melaporkan suaminya hilang kepada polisi. Anne khawatir, John tenggelam ketika berkayak di Laut North Sea. Mendengar laporan dari Anne, polisi segera melakukan pencarian besar-besaran di Laut North Sea, baik menggunakan kapal pencari ataupun dengan helikopter. Setelah 16 jam pencarian, polisi hanya menemukan dayung kayak yang diduga milik John. Kemudian keesokan harinya, barulah kayak merah milik John ditemukan dalam keadaan yang sudah rusak. Sedangkan keberadaan John Darwin tidak dapat ditemukan, dan pihak kepolisian menyatakan bahwa John sudah meninggal tenggelam di North Sea. Anne dan kedua putranya sangat berduka dengan kepergian John Darwin. Mereka tidak menyangka ayahnya meninggal dengan cara yang sangat memilukan, karena memang tubuh sang ayah yang tidak bisa ditemukan. Sanak keluarga pun hanya bisa menabur bunga di Laut North Sea untuk mengenang John Darwin. Setelah surat kematian John Darwin dikeluarkan, Anne kemudian mengklaim asuransi kematian sang suami, yang jumlahnya sebesar 137.000 pon. Selain itu, Anne juga mendapatkan uang pensiun John sebagai guru sebesar 85.000 pon. Jadi total uang yang diterima Anne sebesar 222.000 pon. Atau setara 4,4 miliar rupiah. Tentu saja Anne menjadi senang, karena kini dirinya sudah menjadi wanita kaya. Selang beberapa minggu sejak kematian John Darwin, Anne sering berhubungan melalui telepon dengan seorang pria yang katanya berjanggut tebal. Menurut pengakuan Anne, pria itu dari Lake District, sekitar 1,5 jam perjalanan dari Seiten Keiru tempat tinggal Anne. 1 bulan setelah John Darwin meninggal, Anne menjemput pria berjanggut yang rajin menelpon dirinya itu untuk dibawa ke rumahnya di Seiten Keiru. Sejak saat itu, si pria berjanggut tinggal bersama di rumah Anne. Kepada para tetangga, Anne memperkenalkan kalau pria berjanggut itu seorang tukang renovasi rumah yang bernama John Jones. Namun jika anak dan saudara Anne ada yang datang berkunjung, pria berjanggut itu akan segera menyelinap melalui pintu rahasia, menuju loteng di rumah sebelah yang juga masih milik Anne. Pada awal tahun 2006, 3 tahun setelah John Darwin meninggal, Anne ingin memulai kehidupan baru dan melupakan semuanya. Anne berencana akan membeli properti di Panama, sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah. Mark dan Anthony anaknya, sangat mendukung keinginan Anne untuk pindah ke Panama. Namun yang tidak diketahui oleh keduanya, ternyata sang ibu membawa John Jones si pria berjanggut. Tahun 2007, Anne dan John Jones membeli sebuah apartemen di Panama City, ibu kota Panama. Selanjutnya Anne kembali ke Seiten Keiru untuk menjual rumahnya di sana, kemudian mentransfer uang hasil penjualan properti ke rekening Panama. Setelah kembali lagi ke Panama,
Anne membeli lahan luas yang terletak di dekat Panama Canal. Di sana, keduanya berencana akan membangun sebuah penginapan untuk para turis. Sepertinya, kehidupan Anne berjalan mulus-mulus saja, sampai suatu ketika, ada kejadian yang sangat menggegerkan aparat dan masyarakat Inggris. Pada bulan Desember tahun 2007, seorang pria datang ke kantor polisi. Kepada polisi, pria itu mengatakan, "Aku John Darwin." Mendengar ucapan pria tersebut, pihak kepolisian terkejut seakan tidak percaya. John Darwin yang 5 tahun lalu sudah dinyatakan meninggal di North Sea karena kecelakaan kayak, kini berdiri di depan mereka. Kepada polisi, John Darwin menjelaskan kalau saat itu, dia selamat dari insiden kayak di North Sea. John mengaku kalau setelah kecelakaan kayak tersebut, dirinya mengalami amnesia. Selama 5 tahun terakhir, John mengatakan kalau dia tidak mengingat apapun dan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Kini, setelah ingatannya mulai pulih, John ingin kembali dan melapor kepada polisi. Munculnya John Darwin setelah dinyatakan meninggal, benar-benar sudah membuat kepolisian dan media menjadi geger. Mark dan Anthony, anak-anak John Darwin, sangat bahagia saat mendengar kabar kalau ternyata ayah mereka masih hidup dan keadaannya baik-baik saja. Keduanya segera menghubungi ibunya, yang kini bermukim di Panama. Media tentu saja tidak mau menyia-nyiakan berita bagus dan menggemparkan ini. Seorang jurnalis yang bernama David Lee langsung terbang menuju Panama untuk bertemu dan mewawancarai Anne. Ketika diwawancara, kepada media, Anne mengaku sangat terkejut saat mengetahui kalau John Darwin, suaminya, masih hidup dan dalam keadaan segar bugar. Benar-benar suatu keajaiban, ujarnya. David Lee merasa senang, karena dialah jurnalis pertama yang berhasil mewawancarai Anne, dan mendapatkan informasi tentang kisah John Darwin yang hidup kembali. Tapi tidak disangka setelah dia mewawancarai Anne, David menerima informasi dari seseorang yang mengatakan, kalau dia menemukan foto John Darwin dan Anne bersama agen real estate di Panama setahun yang lalu. Si jurnalis tentu saja sangat terkejut, karena itu artinya Anne sudah tahu kalau John, suaminya, masih hidup. Lalu bagaimana dengan wawancara kemarin itu? David, sang jurnalis, pun akhirnya kembali mendatangi Anne di Panama. Dia minta penjelasan dari Anne tentang temuan foto dirinya bersama John setahun yang lalu. Anne seketika pucat melihat foto dirinya dan John yang ditunjukkan David. Benar saja, akhirnya Anne mengakui kalau dia memang pura-pura bahagia dan terkejut ketika diwawancarai David. Padahal sesungguhnya, Anne tahu kalau suaminya itu masih hidup. David menegaskan agar Anne segera kembali ke Inggris dan menjelaskan semua kebohongannya itu pada polisi. Sementara itu di Inggris, polisi yang sudah mendengar kabar kebohongan pasangan suami istri itu, segera menangkap John Darwin. John mengakui kalau dia memang pura-pura mati demi mendapatkan uang asuransi karena terlilit hutang yang besar. Menurut pengakuan John pada polisi, pada tanggal 21 April tahun 2002 dia naik kayak di North Sea. Namun menjelang gelap, dia kembali lagi ke darat dan menghanyutkan kayaknya itu di North Sea. Sang istri Anne yang sudah menunggunya di atas mobil kemudian mengantarnya ke stasiun kereta api untuk pergi ke Lake District dan bersembunyi di sana. Selanjutnya Anne, istrinya, pura-pura bingung mencari John yang katanya pergi berkayak. Dia menelpon kantor John, lantas wanita itu melapor kepada polisi. Pencarian besar-besaran pun dilakukan namun John tidak diketahui rimbanya. Ketika itu hanya kayak merah dan dayung yang berhasil ditemukan pihak polisi. Dan pihak kepolisian pun akhirnya resmi menyatakan bahwa John Darwin meninggal tenggelam di North Sea. Sepertinya semua rencana tipu muslihat pasangan ini berjalan mulus. Anne berhasil mendapatkan uang asuransi kematian dan uang pensiun suaminya. Setelah 1 bulan bersembunyi di Lake District, kemudian John kembali lagi ke rumahnya di Seyten Keiru dijemput Anne, istrinya. John Darwin kembali dengan penampilan yang baru sebagai pria berjanggut. Dia tinggal bersama istrinya di loteng rumah mereka, dan bersembunyi melalui pintu rahasia jika ada kerabat atau anak mereka yang datang. Untuk meyakinkan penyamarannya, tentu saja John harus memiliki identitas baru. Kemudian dia mencuri identitas seorang bayi yang sudah meninggal bernama John Jones.
yang kebetulan memiliki tahun kelahiran sama dengannya. Dengan akte kelahiran baru atas nama John Jones, John Darwin pun bisa membuat paspor dan berhasil bepergian dengan identitas barunya itu, bahkan sampai ke Kansas, Amerika dan Panama. Lalu mengapa kini dia harus kembali sebagai John Darwin dan menyerah ke kantor polisi? Menurut pengakuan John Darwin, dirinya tidaklah benar-benar ingin melarikan diri. Dia dan istrinya hanya ingin mendapatkan uang asuransi kematian untuk membayar semua hutang-hutangnya yang mencapai ratusan ribu pound. Akan tetapi polisi tidak percaya begitu saja. Jika dia dan istrinya memang hanya ingin membayar hutang-hutangnya, lalu mengapa Anne memindah semua uangnya ke Panama? Menurut polisi, John Darwin muncul kembali karena dia sudah merasa putus asa, sebab sekarang ada perubahan aturan visa di Panama. Dengan adanya peraturan baru itu, setiap warga Inggris yang ingin mendapatkan visa bisnis atau investor Panama harus melalui background check oleh pemerintah Inggris. Masalah inilah yang membuat John Darwin gentar. Dia tidak ingin kedoknya sebagai John Jones terbuka. Oleh karena itu, sebelum semuanya terkuak, dia segera melapor kepada polisi kalau John Darwin masih hidup. Sementara itu, sesampainya Anne di Inggris, polisi segera menggiringnya untuk diinterogasi. Wanita itu menyatakan diri tidak bersalah dan mengatakan kalau dirinya hanyalah korban manipulasi John suaminya. Anne menyatakan kalau semua ide dari mulai insiden kayak sampai menghilangnya John Darwin adalah dari suaminya. Akan tetapi polisi tidak serta-merta mempercayainya. Polisi menganalisa kalau Anne sudah dengan sengaja telah berbohong, melaporkan suaminya hilang, pura-pura berduka, bahkan tega membohongi kedua putranya mengatakan jika ayah mereka telah meninggal. Dia juga dengan sadar telah mengklaim asuransi kematian dan pensiun John Darwin. Selain itu, Anne terbukti membantu menyembunyikan John selama 5 tahun, bahkan berencana pindah bersama ke Panama untuk menghilangkan jejak. Pasangan Anne dan John Darwin kemudian diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan penipuan yang sudah mereka lakukan. John mengakui semua kesalahannya, sedangkan Anne tetap bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah. Pengadilan memutuskan vonis John Darwin bersalah dan menerima hukuman penjara selama 6 tahun 3 bulan, sedangkan Anne dihukum selama 6,5 tahun penjara. Hukuman Anne lebih lama karena dirinya sengaja menolak mengaku bersalah. Pengadilan lantas menyita aset mereka termasuk properti yang berada di Panama. Pasca insiden itu, anak-anak mereka Mark dan Anthony membuat sebuah pernyataan. Mereka merasa malu dengan kelakuan orang tuanya dan memutuskan hubungan dengan keduanya. Pada Maret tahun 2011, Anne akhirnya dibebaskan bersyarat. Diketahui wanita itu kini telah bercerai dengan John Darwin, karena ketika masih di penjara, John ketahuan sudah berselingkuh lewat surat dengan perempuan lain. Wanita itu merasa malu dengan kedua anaknya dan sangat menyesali perbuatannya. Namun yang membuat dirinya paling bahagia karena sekarang kedua anaknya mau memaafkannya dan menerima kembali kehadirannya dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan John Darwin? Menurut kabar pasca pria itu keluar dari penjara, dia telah jatuh miskin. Meski begitu, John Darwin tetap gencar mencari cinta melalui situs kencan. John diketahui menjalin hubungan dengan seorang wanita Filipina yang bernama Mercy May Avila. Menurut informasi terkini, keduanya sekarang telah menikah di Filipina. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Amira minta maaf kalau ada salah kata atau ejaan, dan sampai jumpa lagi.